teman-teman, kampus adalah tempat untuk belajar dan berkembang, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman. Namun, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Dalam video ini, kita akan belajar mengenali pelecehan seksual, tahu cara meresponsnya, dan mencegahnya bersama. Mari kita mulai. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah semua bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik fisik, verbal, maupun emosional. Pelecehan seksual tidak hanya soal tindakan, tetapi juga tentang rasa aman dan martabat setiap individu. Pelecehan seksual dapat berupa komentar yang tidak sopan, sentuhan tanpa izin, atau intimidasi verbal. Penting untuk diingat, persetujuan itu harus memenuhi 3 hal utama. Jelas, diberikan dengan antusias, dan selalu bisa dihentikan kapan saja. Fakta yang mengejutkan, 1 dari 5 mahasiswa perempuan melaporkan pengalaman pelecehan seksual. Angka ini menjadi pengingat bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan penting bagi kita untuk mengenali tindakan-tindakan yang termasuk di dalamnya. Adalah sentuhan yang tidak diinginkan, misalnya menyentuh, memeluk, mencium, atau tindakan fisik lainnya tanpa persetujuan. Tatapan yang tidak nyaman, misalnya tatapan dengan nuansa seksual yang membuat seseorang merasa terganggu atau terancam. Ujaran yang diskriminatif atau melecehkan. Ini bisa berupa komentar yang merendahkan terkait tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender seseorang. Penyebaran konten pribadi tanpa izin, termasuk mengambil, merekam, atau menyebarkan foto, video, atau rekaman yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Pengunggahan konten yang tidak pantas, seperti mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban dengan niat untuk melecehkan. Setiap tindakan ini melanggar batas pribadi seseorang dan dapat berdampak serius pada korban. Penting bagi kita untuk menyadari dan menghentikan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Kadang, pelecehan seksual tidak terlihat jelas. Misalnya, saat seseorang memaksa Anda menonton konten yang tidak pantas. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda punya hak untuk berkata tidak. Percayalah pada insting Anda. Pelecehan juga bisa terjadi melalui kata-kata. Komentar yang bernada seksual atau melecehkan dapat menyebabkan orang merasa tidak dihormati. Jika Anda menyaksikan hal ini, beranikan diri untuk mendukung teman Anda atau mengalihkan situasi. Di sana. Coba yang sampai kemarin, Pak.
Sorry ya, baru datang. Oh iya, nggak apa-apa. Enggak. Lu tuh dari penginapan gitu gak sih, Nes? Kayak mendukung Pelecehan gitu, seksual Bang. verbal Iya, adalah sih. segala bentuk ucapan yang tidak diinginkan dan bersifat seksual, yang dapat menyinggung, merendahkan, atau membuat orang merasa tidak nyaman. Coba lihat, coba. Contohnya komentar tidak sopan tentang tubuh seseorang, lelucon iya. vulgar, Sesuai nggak sih? atau Udah ya? rayuan Udah, yang udah. terus dipaksakan meskipun sudah ditolak. Kata-kata mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat menyakitkan. Setiap orang berhak untuk dihormati, tanpa kecuali. Pencegahan adalah tanggung jawab kita bersama. Tetapkan batasan pribadi dan hormati batasan orang lain. Jika Anda melihat situasi mencurigakan, intervensilah dengan aman, seperti mengalihkan perhatian pelaku atau meminta bantuan orang lain. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengalami pelecehan? Berani berbicara, baik minta pertolongan atau say no di saat kejadian. Bicara dengan orang yang dipercaya, dosen, teman, keluarga, dan lain-lain. Lapor pihak yang berwenang. Apa yang dilakukan oleh orang yang melihat kejadian KS? 1. Berperan untuk menghindari KS terjadi. 2. Tanyakan apa yang dibutuhkan korban. 3. Dampingi bila perlu untuk melaporkan ke pihak berwenang. Kenapa? Saya dilecehin. Sama siapa? Sama teman kelas saya. Gimana kronologinya? Jadi tadi saya main laptop, terus saya dikasih lihat video yang nggak nyaman buat saya. Saya merasa dilecehin, Bu. Ya, sabar ya, nanti kita... Apakah Anda membutuhkan bantuan? Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk mendukung Anda. Jangan ragu untuk menghubungi hotline kampus atau layanan konseling kampus Anda. Bersama-sama, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih aman dan mendukung. Terima kasih telah menonton video ini. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, di mana setiap orang merasa dihormati dan didukung. Mari bersama-sama melangkah menuju perubahan positif.